yang semakin tinggi, di sisi lain daya beli masyarakat juga semakin rendah. Sama saya bohong. Realita hari ini PHK banyak, gaji nggak naik-naik, kebutuhan pokok pada naik, daya beli turun. Itu realita hari ini ya. Di sisi lain, inflasi, bunga bank, bahan bangunan pada naik, upah tukang juga bukan turun dong, upah tukang juga naik, harga tanah naik, harga rumah juga naik. Di video yang kemarin ada yang nanya, siapa yang mau beli? Bagi yang baru menemukan channel ini, bulan ini genap 1 tahun kami tinggal di Citramaja City. Beginilah suasana ketika hujan di Citramaja City. Suara hujan bagi kami adalah suara alam yang memberi efek tenang, bukan takut kebanjiran. Karena Citramaja City bebas banjir, bebas dari rasa takut ketika hujan datang. Hujan bagi kami adalah suara alam yang menenteramkan, tenang. Jadi, siapa yang mau beli? Jawabnya adalah orang-orang yang mau dan mampu untuk membeli. Ada nggak orang yang mau tapi tidak mampu? Banyak. Banyak nggak orang yang mampu tapi tidak mau? Banyak. Banyak nggak orang yang tidak mau juga tidak mampu? Banyak. Faktanya, pada periode 2014 sampai 2019 saja ada 16.000 unit rumah yang sudah dibeli oleh orang yang mau dan mampu membeli rumah di Citramaja City. Jadi jelas ya, siapa yang beli? Yang mampu dan yang mau. Kalau kemudian pertanyaannya, ngapain beli rumah kalau nggak ditempati? Atau pertanyaannya, mengapa tingkat hunian hanya 10%? Kenapa sebagian besar rumah-rumah ini kosong tidak berpenghuni? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, silahkan interview belasan ribu para pemilik rumah di Citramaja. Jawabannya udah pasti, beda-beda. Meskipun sama-sama membeli rumah di Citramaja City, masing-masing orang tentu memiliki alasan yang berbeda dan kondisi yang berbeda sebelum pada akhirnya memutuskan untuk membeli. Namun setelah membeli pun, maka orang-orang juga bisa saja motivasi dan tujuannya kemudian menjadi berubah tergantung dari konteks dan kondisinya masing-masing. Namun bagaimanapun juga namanya rumah sudah dijual, namanya rumah sudah dibeli, sudah ada pemiliknya. Ya terserah pemilik, mau dihuni, mau tidak dihuni, mau dijual, mau disewakan. Ya itu mah adalah hak masing-masing pemilik rumah. Masalah kemudian hampir 90% tidak dihuni, tidak ditempati, bahkan banyak yang cuma ditengok di bawah 5 kali, di bawah 10 kali dari semenjak akad 5 tahun yang lalu, yang begitu juga banyak, dan itu adalah hak dari masing-masing pemilik rumah. Daripada harus interview belasan ribu orang untuk mempertanyakan hal-hal yang gak jelas juntrungannya, mendingan kita bahas hal yang lain. Diperkirakan di tahun 2025 ini ada sekitar 20.000 unit rumah yang sudah terjual. Nah, dari 20.000 rumah tersebut ada sekian ribu yang sekarang pasang iklan dijual. Jadi iklan itu dari pemilik rumah masing-masing ya. Realitanya pada hari ini banyak pemilik rumah yang pasang iklan dijual dan kesulitan untuk menjual. Jangankan untuk dapat untung, jual pokok atau jual rugi saja tidak mudah, susah. Pertanyaannya jadi menarik, katanya harga properti mahal, dijual kok nggak ada yang beli, dijual pokok kok susah dijual, dijual rugi kok nggak terjual. Sampai kemudian ada komentar dari salah seorang subscriber kita yang berbunyi kayak begini, meskipun harganya makin naik, kalau nggak ada yang beli sama aja bohong. Harga rumah makin naik memang begitu, kenyataannya memang begitu. Susah dijual ya realitanya memang begitu. Namun kesimpulannya sama aja bohong ya enggak juga. Kita jalan-jalan dulu ke instrumen investasi yang lain. Kita ambil contoh saham Goto misalnya. Hari ini harganya Rp80. Pernah mencapai puncak tertingginya itu di level Rp392 per saham, tepatnya pada tanggal 13 Juni 2022. Jika teman-teman, Bapak, Ibu, Om, Tante
di tanggal 13 Juni tahun 2022 punya uang 300 juta terus beli saham Goto, maka nilai saham yang hari ini teman-teman pegang adalah 61 jutaan. Nilai 300 juta menyusut menjadi 61 juta hari ini. Apakah itu rugi? Ya enggak juga. Itu namanya floating loss. Penurunan nilai saham selama sahamnya belum dijual itu belum menjadi kerugian nyata. Agar kerugian itu tidak menjadi kenyataan, ya tahan, jangan dijual. Apakah kalau sahamnya tidak dijual nantinya pasti untung? Ya enggak juga. Satunya yang pasti dalam investasi adalah ketidakpastian. Tadi kita bicara saham sebagai instrumen investasi. Sekarang kita bicara properti sebagai instrumen investasi. Anggap 13 Juni 2022 kita membeli properti dengan harga 300 juta. Hari ini harganya berapa? Ya terserah mau dijual berapa. 300 juta, 400, 500. Bagaimana kalau tidak ada yang mau beli? Ya tahan. Sampai kapan? Sampai bertemu dengan orang yang mau dan mampu membeli rumah yang kita jual sesuai dengan harga yang sama-sama disepakati. Tapi kan BU lagi butuh uang, pengen dijual cepat. Masalahnya ada keperluan. Gimana? Ada satu orang punya ruko, itu nilai pasarannya dulunya 600 juta. Tiba-tiba dapat musibah, harus operasi. Dijual cepat, dijual butuh, keluar harga 400 juta. Dibeli sama salah seorang teman 400 juta. Sampai hari ini si yang operasi itu sehat. Ya, beberapa tahun kemudian sampai hari ini sehat. Si teman itu cerita, itu ruko sekarang ditawar 975 juta. Tapi nggak dia lepas. Ditanya, kenapa nggak dilepas? Dulu kan belinya murah, 400. Dia bilang, enggak, gua mau jual 1.250 juta. Mahal amat. Gua mau jual sama usaha mie ayam. Yang gua jual usaha mie ayam. Karyawannya segitu. Udah gua lakukan beberapa tahun. Sebulan putarannya segitu. 1 tahun untungnya lebih dari deposito. Ada yang mau 1.250 juta gua lepas, nggak mau ya udah, mending gua jalanin sendiri. Untung kok. Nah, begitu cara investasi. Si yang sakit apakah merasa rugi dari 600 juta dijual 400 juta? Enggak pernah ada kalimat gua rugi dulu jual 400 padahal harga 600. Enggak, malah bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dia tahu bahwa nilai kesehatan sampai dengan hari ini bisa hidup sehat, nilainya lebih dari 400, 600 juta, bahkan tak ternilai harganya. Jadi yang jual tidak merasa rugi, merasa beruntung, yang beli juga merasa beruntung. Nanti pun suatu saat kalau ada teman yang beli usaha mie ayamnya, ya mudah-mudahan juga untung. Begitu. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, di mana nilai properti pada prinsipnya terus-menerus mahal, tapi daya beli semakin rendah, sehingga banyak teman-teman kita yang memiliki properti akhirnya menjual di bawah harga yang semestinya, maka kembali yang diuntungkan adalah beliau-beliau yang memiliki sumber dana yang besar, para investor-investor besar. Bagi teman-teman yang hari ini menyewa dan merasa aman menyewa rumah, ya sebetulnya kondisinya tidak begitu juga. Seiring dengan kenaikan properti, maka harga sewa pun tahun demi tahun akan naik. Harga sewa hari ini tentu saja akan sangat berbeda dengan harga sewa 10-20 tahun yang akan datang. Atau bagi teman-teman yang sekarang usianya sudah ya di akhir-akhir 40, awal-awal 50, mungkin kan tahu, pernah merasakan dulu waktu kuliah, waktu ngekos atau sewa kamar, harga kamarnya per kamarnya berapa. Hari ini anak-anak ngekos ngontrak saat kuliah harganya berapa, jauh beda kan. Jadi pada prinsipnya hari ini ke depan 5, 10, 20 tahun yang akan datang harga properti akan terus naik. Dan kenyataan hari ini kita juga melihat bahwa kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat kita ternyata di bawah dari kenaikan rata-rata harga properti. 5, 10, 20 tahun yang akan datang sangat amat sulit bagi kebanyakan masyarakat kita yang memiliki penghasilan rata-rata untuk bisa memiliki rumah, di mana pada akhirnya pilihannya adalah menyewa. Kepada siapa teman-teman kita itu menyewa? Kepada yang memiliki properti. Belum lagi 5-10 tahun yang akan datang diprediksi bahwa akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang ya, resepsionis akan hilang. Bahkan hari ini di salah satu negara agen properti yang mencetak omset paling tinggi itu ternyata dijalankan memakai AI.
ya, bukan pakai agen properti orang cuk enggak lagi yang melayani orang-orang yang mau jual beli sewa properti itu udah AI, udah pakai mesin, atau resepsionis, atau teller, akunting. Itu pekerjaan-pekerjaan yang diprediksi akan mulai menghilang di 5-10 tahun yang akan datang. Biar gampang ngebayanginnya, dulu mungkin kita pernah melewati masa-masa di mana ketika masuk tol masih ada penjaganya. Kalau teman-teman ingat salah satu iklan vitamin kan gitu, itu kan iklannya di jalan tol. Hari ini tidak ada satupun manusia yang berada di pintu tol, kita tinggal pakai kartu. Bahkan sekarang lewat aja. Ada beberapa gerbang tol yang sudah tidak pakai kartu, malah kan kurang lebih seperti itulah. Dan lumayan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang dalam 5-10 tahun yang akan datang, tergantikan oleh AI. Jadi ya seringkali kalau kita secara pribadi suka garuk-garuk kepala ketika teman-teman di kolom komentar bahwa Citra Maja City susah transportasi, kemudian akses dari tol jauh. Ya, kalau kita memang jarang keluar dari area yang kebetulan karena posisinya tidak memerlukan untuk keluar dari area, dan memang sudah memutuskan untuk tinggal di sini dan bekerja di sini, mau kemana sih? Jadi buat teman-teman, terutama yang masih usia-usia yang sangat amat produktif, mungkin internet dan handphonenya mulai digunakan dengan baik, mencari informasi 5-10 tahun yang akan datang bahwa banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI, di mana salah satu cara untuk bertahan adalah kita memiliki rumah dan menjadikan rumah kita sebagai tempat kita berkreasi, sebagai tempat kita untuk berekspresi, paling tidak juga menghasilkan uang untuk bisa hidup dengan wajar ya. Paling tidak kebutuhan sandang, pangan, papan bisa terpenuhi dan kita dapat bekerja di rumah kita. Tentu saja untuk itu diperlukan informasi yang cukup baik mengenai masa depan dan diperlukan berbagai keahlian yang kira-kira cocok dengan teman-teman sekalian ya, karena masing-masing orang kan punya kecocokan masing-masing. Sekedar berbagi pengalaman, sedikit pengalaman dalam 1 bulan terakhir, hanya dengan motivasi terusik oleh beberapa video mengenai Citra Maja City, di mana kita sangat bangga tinggal di sini, dan itu cukup mengganggu kebanggaan kita ketika kita tinggal di sini, dan ada beberapa video yang bernada miring tentang tempat tinggal kita. Maka secara mendadak dengan alat seadanya kita buat video, kita buat channel, dan di akhir video ini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua bahwa hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan channel ini telah termonetisasi. Ya, mudah-mudahan ini bisa juga menjadi salah satu ide buat teman-teman dalam mencari income buat teman-teman sekalian. Dulu pada saat bekerja kita di Departemen Sistem Informasi, ada satu quote ya yang berbunyi, how to manage your business well is how to manage the future. How to manage the future is how to manage information. Ya, bahasa Inggris saya bahasa Inggris Sunda ya. Kalau dalam bahasa Amerikanya kurang lebih berbunyi, bagaimana kita bisa mengelola kehidupan kita dengan baik. Kuncinya adalah kita bisa melihat jauh ke depan. Dan supaya bisa melihat jauh ke depan, maka kuncinya adalah manajemen informasi.